Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizza Muhammad. Oke, buat kalian yang nonton video ini sebelum berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Buat kalian yang nonton video ini setelah berbuka puasa, selamat berbuka puasa. RMR kali ini kita bakal ngebahas pendapat Ustadz Indonesia yang mengatakan bahwa Malaysia lebih baik dari Indonesia. Wah, kira-kira dalam hal apa nih sehingga Ustadz Khalid Basalamah ini mengatakan hal demikian? Penasaran nggak sih? Nah, biar nggak salah paham, kalian harus tonton video ini sampai habis. Bener sekali, jangan sampai ada yang bilang kita membanding-bandingkan. Ya, kita kan cuma dengar ceramah nih. Kita juga cuma apalagi nge-reaction kan. Iya, dan juga ini bulan Ramadan, kita harus ada siraman rohani. Iya, benar sekali. Oke deh, langsung saja kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas, dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe. Inspirasi dari bahasan sahabat Sa'ad bin Waqqas tadi, bagaimana jihadnya para wanita saat ini menghadapi faham Syiah. Ya. Tentu saja Syiah sudah saya sering bahasakan ya. Syiah adalah pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, gitu ya. Kalau saya melihat Syiah ini sekarang lebih cenderung seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Orang-orang munafik. Mengaku Islam tapi bukan Muslim, gitu kan? Karena mereka mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, cari masalah dengan kaum muslimin, di musim haji buat masalah, di Syria banci orang, rusak masjid, bikin kacau semuanya, gitu kan? Dan saya sudah pernah bahasakan, tidak ada alasan orang-orang Syiah ini betul mereka dibentuk oleh orang kafir dan kelihatan kok orang-orang pakai akal sehat. Tidak ada alasan orang Syiah menyerang ahli sunnah. Apa kira-kira alasannya? Kalau mereka mengatakan Ali ditokohkan, misal, adakah ahli sunnah yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu? Tidak ada. Kita semua mengatakan Ali sahabat Nabi yang mulia, anak mantunya Nabi, kita hormatin, kita bahas sejarahnya, dan pada saat saya bahas Ali bin Abi Thalib panjang lebar saya bahas masalah itu. Fatimah radhiyallahu anha, istri Nabi, istri Ali radhiyallahu anhu, kita katakan al-batul, ya, sifatnya yang sangat dekat dengan Nabi SAW radhiyallahu anha, terkenal, gitu kan? Dipuji oleh ahli sunnah. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, bahkan Husain di kasus Karbala ahli sunnah mengatakan mati syahid, ya? Mati syahid, dan yang membunuhnya zalim. Datanglah kelompok Syiah ini yang mengacau-ngacaukan semuanya. Dasarnya karena pendirinya orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Sayangnya kaum muslimin di Indonesia banyak tidak paham masalah itu. Bahkan saya yakin banyak simpatisan Syiah yang tidak paham apa sebenarnya Syiah. Kalau mereka paham, mereka nggak bakal ikut di situ. Ini jelas-jelas bisa kitabullah dikatakan kurang. Bagaimana caranya? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-dzikra dan kami akan menjaganya. Lalu mereka bilang kurang. Mereka punya 49 juz. Ini dari mana? Sahabat-sahabat Nabi, dasarnya Abdullah bin Sabah ingin menyerang Nabi SAW, tapi tidak bisa. Kalau serang Nabi langsung kebongkar kedoknya, diseranglah orang-orang terdekatnya. Abu Bakar, Umar, siapa orang-orang ini? Mertua Nabi SAW. Aisyah, istri Nabi SAW. Kita sudah tahu konsep dalam Islam, kalau orang meninggal, tidak cerai suami istri akan bersama di surga. Aisyah sampai meninggal tidak pernah diceraikan oleh Nabi SAW, maka menjadi istrinya di surga. Dan ada hadis Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan, berbunyi, saya dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita ahli surga, gitu kan? Jadi sudah disebutkan ummahatil mukminin radhiyallahu anhunna ajmain, tapi mereka lakukan hal-hal tersebut, gitu kan? Akhirnya berkembanglah kemana-mana. Tapi tidak pernah ada negara yang ahli sunnah berkuasa mengikuti sunnah Nabi kayak Indonesia, kayak Saudi, kayak negara-negara Islam yang lain. Ada Syiah di dalam, Syiahnya diganggu, gak pernah tuh. Gak pernah ada dalam sejarah ahli sunnah tuh Syiah diganggu. Tapi kalau Syiah berkuasa pasti membunuh ahli sunnah, bukan cuma mengganggu ya, membunuh, membantai, merusak masjid, dan dianggap kafir bagi mereka. Ini bahaya sekali, gitu kan? Bahaya. Jadi memang ini pemahaman yang sudah tidak boleh ada tengah-tengah umat Islam, nggak boleh, gitu kan? Dan jangan terpengaruh mengatakan, oh Syiah itu banyak dari mana, gitu? Nggak ada banyaknya, jumlahnya sedikit, cuma tahu menakut-nakuti umat Islam, nggak ada. Salah satu ulama di Saudi kemarin pas diskusi dipertemukan dengan tokoh-tokoh Iran, kemudian saya punya cuplikannya di WhatsApp kebetulan. Kemudian dia bilang, waktu dikatakan bagaimana kalau kita menyatukan dua madhab ini? Kata beliau, dari mana dua madhab? Karena dua madhab besar. Dari mana besar? Anda di Syiah mengaku besar dari mana? Gitu. Dari mana? Berapa jumlah kalian dan di mana? Dan apa pemahaman kalian? Pemahaman apa? Mengatakan Al-Quran kurang, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, nggak mungkin sepaham dengan kita. Kalau Anda mau, lebih baik disarankan oleh para ulama Sunni, lebih baik Syiah buat agama sendiri. Ngaku agama Syiah, terserah mau buat ibadah apa silahkan. Tapi kalau ngaku Muslim mengatakan Quran kurang, nggak mungkin, gitu. Nggak mungkin. Jadi peran kita memang harus memerangi, nggak boleh. Kita perangin dengan dakwah, dengan kita sampaikan, gitu kan, luruskan pemahaman mereka.
Memang begitu, setiap ada kegiatan. Syekh Utsaimin ditanya, rahimahullah, kalau seandainya orang-orang Syiah sekarang sudah buka kampus-kampus, punya sekolah, buat seminar-seminar, apa yang kita harus lakukan? Kata beliau, lawan mereka dengan double. Kalau mereka punya seminar satu, kita buat seminar 2, 3. Mereka punya kampus satu, kita buat 3 kampus. Nanti insya Allah masyarakat akan bedain kok itu. Kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung divonis. Sayangnya Indonesia nggak seperti Malaysia. Malaysia langsung hukum pemerintahan. Syiah sesat, nggak boleh ada. Ditangkap kalau ada Syiah itu dikira di Malaysia. Dianggap akan mengancam pemerintahan, dan itu sebenarnya pemikiran yang tepat ya. Memang mereka memang selalu bikin kacau. Begitu ada kekuatan pasti bikin kacau. Berapa banyak mereka pada saat di Madinah itu hari buat masalah, masuk ke kuburan, mau ngambil mau bongkar kuburannya Aisyah radhiyallahu anha, mau ngambil tanahnya, ribut sama polisi-polisi pada saat itu. Akhirnya jadi masalah, buat masalah. Ini pemahaman yang ngawur gitu. Bahkan sekarang di Iran, mereka buat Ka'bah. Ada Ka'bah. Di Iran itu ada 3 Ka'bah. Bukan 1, 2, 3 Ka'bah. Gitu kan. Ada 2 di satu tempat, ada 2 tempat, ada 1 lagi. Saya membaca cuplikan Ka'bahnya. Itu sampai ada salah satu tokoh dari Saudi mengatakan, begini saja, daripada kalian buat masalah buat muslimin di musim haji, kan kalian sudah punya Ka'bah di Iran. Udah silakan. Ya tawaf aja di sana daripada buat umat Islam buat masalah, gitu kan. Nggak usah buat masalah, lebih baik buat agama sendirilah. Seperti itu memang mereka buat. Yang di dalam agamanya semua ancaman-ancaman. Bahkan yang aneh sekali, kalau antum lihat cuplikan fatwa-fatwanya mereka, fatwa yang aneh sekali. Saya tidak tahu sudah terima bahasa Indonesia itu, tapi dalam bahasa Arab ada. Kalau kita ketik di YouTube itu, fatwa-fatwa aneh para ulama Syiah. Itu apa ya? Kalau saya bahasakan fatwa lelucon. Gitu. Jadi musim haji, saya lihat salah satu tokohnya mereka mengatakan kalau musim haji ditanya oleh jamaahnya, boleh nggak kita pakai HP? Oh kalau khusus laki-laki dia bilang, itu kalau pakai HP lagi ihram, tidak boleh HP-nya ditempelkan begini di telinga. Kalau begini batal hajinya. Kalau dibesarin speakernya baru tidak batal. Ini fatwa dari mana? Dengar dong orang. Rinci dianggap tidak boleh. Ini itu aneh-aneh. Tapi dalam bahasa Arab memang ya. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan satu waktu ada teman-teman yang terjemahkan bahasa Indonesia dan didatangkan cuplikannya. Biar orang-orang Syiah di Indonesia pun paham. Mereka nggak paham tuh. Fatwa-fatwa di sana tuh aneh-aneh gitu. Ya, aneh-aneh. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang mereka tokohkan, dari mana asalnya, apa sejarah hidupnya, semua kalau ditahu itu mereka tidak bakal ikut. Semoga Allah berikan hidayah. Apalagi di Indonesia ini memang kita sangat subur ya, karena orangnya umumnya apa yang disampaikan bisa diterima, kan gitu. Sampai di Saudi itu dibahasakan orang Indonesia ini orang yang paling lunak, sering apa yang dibahasakan ya sudah diterima saja, gitu kan. Gampang, pokoknya paling gampang, paling subur. Orang-orang kristenisasi yang nyebarin Kristen Indonesia mengatakan Indonesia adalah lahan paling subur buat kami. Karena mereka apapun disampaikan, apa yang dikasih, ya gitu kan. Nah. Jadi ini hal mendasar yang mesti memang diketahui. Kalau saya ditanya apa perannya, apa kiprahnya, kita harus yang pertama membaca tentang mereka itu siapa Syiah. Tadi saya sampaikan sebagian kecil saja. Setelah kita tahu, kita coba mengingatkan orang-orang terdekat buat kita. Mengingatkan semuanya. Yang bisa menjangkau instansi pemerintahan menyampaikan, sampaikan dengan kebenaran mereka. Ceritakan, sampaikan apapun. Dan ini bukan jangan bohong, tidak ada kebohongan. Fakta-fakta lapangan cukup banyak yang bisa ditemukan. Beberkan, ini loh faktanya, mereka buat begini, dipaparkan, gitu kan. Kemudian di pengajian-pengajian, ustadz-ustadz harus gencar menyampaikan. Ini sudah harus, gitu kan. Dan Anda juga jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang disampaikan. Kalau Syiah itu begini, Syiah itu punya pasukan, Syiah itu punya apa, itu nggak ada. Semuanya itu cuma ngomong kosong yang, kalaupun misalnya ada, mereka mau buat apa? Mau bunuh umat Islam. Memang kita sudah tunggu kematian kok. Gitu kan? Umat Islam tinggal, alhamdulillah kalau ada yang umat Islam yang dibunuh sama orang-orang yang mengaku muslim seperti ini, atau misalnya orang-orang kafir, mati syahid. Gitu. Tinggal tunggu satu tembakan, kemudian mati, mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Siapa yang takut dengan itu? Ahli sunnah tidak akan gentar dengan itu. Tapi kita tidak pernah buat masalah pada siapapun. Dan ulama mengatakan, berperilaku dengan orang-orang Syiah ini sama persis perilaku Nabi SAW dengan orang munafikin di Madinah. Waktu Umar bin Khattab ingin menebas lehernya Abdullah bin Abi Salul karena dia pimpinan munafikin. Kata Umar, ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan. Karena jangan sampai nanti orang berbicara Muhammad membunuh sahabatnya. Artinya apa? Selama mereka mengaku muslim, kita tidak akan ganggu, kita dakwain, luruskan. Tapi kalau mereka buat kekacauan, ya perlu pelajaran, gitu kan? Perlu pelajaran, gitu. Keliru kalau mereka menganggap ahli sunnah itu tidak punya kekuatan. Ngawur itu. Umat Islam itu, umat muslimin ahli sunnah tahu keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak di kancah jihad terjadi
Mereka baru masuk, mereka baru belajar, mereka sudah banyak mendapatkan kemenangan-kemenangan. Itulah yang Allah perlihatkan. Jadi saya sarankan seperti itu. Oke, jadi pesannya tuh kita harus tahu siapa itu Syiah, apa itu Syiah, terus harus menyampaikan gitu kan ke orang-orang, apalagi kalau misalnya orang-orang yang punya relasi besar kayak pemerintahan gitu, biar orang-orang juga kebuka matanya gitu. Benar sekali. Dan biar orang-orang yang Syiah itu juga Sadar diri gitu. benar. Oh, ternyata itu ya tadi Ustadz sampaikan kenapa Malaysia itu lebih di Malaysia tuh hukumnya untuk Syiah tuh lebih tegas gitu, nggak boleh iya gitu. nggak boleh ya, jadi kayak lebih harus lebih cepat memberantas gitu ya. Dan udah ditekankan juga bahwa Syiah itu sesat. Benar sekali. Semoga syiar Islam bisa bersinar di negara Islam dimanapun berada. Dan semoga negara-negara Islam di seluruh dunia juga lebih tegas terhadap Syiah ini yang memang sudah sesat gitu. Iya, betul. Semoga Allah juga melindungi kita Ya, semua. dimanapun kita berada. Oke, mungkin cukup sekian aja reaction kita kali ini, dan kita udah sepakat semuanya bahwa Iya, Syiah benar itu emang sekali. sesat. Kalau kalian mau nonton video kita yang lainnya, tinggal klik aja video ini di sebelah sini. Nah, sebelum meninggalkan video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.